Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita mau kupas tuntas lagi nih mengenai FRSKB Guru IPS. Apa sih yang mau dibahas? Kali ini kita mau membahas politik etis. Kayak gimana itu? Yuk simak terus videonya. Soal nomor 1. Politik etis terwujud ke dalam trias fundamental, yaitu A. Irigasi, migrasi, edukasi. B. Urbanisasi, transmigrasi, edukasi. C. Irigasi, modernisasi, edukasi. D. Irigasi, edukasi, dedikasi. E. Migrasi, irigasi, dedikasi. Yang mana kira-kira teman-teman jawaban yang paling tepat? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause ya sesuai dengan kebutuhan. Oke, udah dapet? Yaps, betul banget yang A. Irigasi, migrasi, edukasi. Pembahasannya, trilogi fundamental atau trias fundamental merupakan sebuah wacana politik yang diajukan oleh fundamental dalam rangka membalas budi kepada seluruh rakyat Indonesia. Fundamental mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan fundamental ada 3 hal sehingga sering disebut trilogi fundamental atau trias fundamental. Isinya apa aja sih? Jadi isinya adalah yang pertama, migrasi. Yang dimaksud migrasi adalah proses perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa untuk dijadikan buruh yang akan dipekerjakan di daerah perkebunan atau daerah pertambangan milik Belanda. Kuli kontrak dari Pulau Jawa dipindahkan ke perkebunan karet di Pematang Siantar, Sumatera Utara, di daerah pertambangan batubara di Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan bahkan juga di negeri jajahan Belanda di luar negeri. Yang kedua teman-teman, irigasi. Negara Belanda dikenal nih mempunyai keahlian dalam bidang teknologi perairan. Laut di Belanda dapat dibendung dan dijadikan daerah perkotaan. Oleh karena itu, dalam hal teknologi pengairan, Belanda memang jagonya nih. Melalui kebijakan irigasi, Belanda membangun jaringan irigasi yang diperlukan untuk pengairan teknis sawah dan perkebunan yang dicetak Belanda. Yang ketiga teman-teman, ada namanya edukasi. Kebijakan edukasi adalah pemberian kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahan. Untuk itu, maka perluasan besar-besaran jumlah sekolah dilakukan oleh Belanda. Gitu ya teman-teman, makanya jelas banget nih jawabannya berarti yang option A, irigasi, migrasi, edukasi. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal nomor 2. Usulan mengenai penerapan politik etis di Indonesia berawal dari kritikan fundamental dalam majalah De Gids. yang berjudul Option A, ALS Iki Nederlanderwood. Option B, Een Erschuld. Option C, Max Havelaar. Option D, Geschiedenis. Option A. Einmalai. Kira-kira yang mana teman-teman judulnya itu apa sih? Yaps, betul banget, yang B. Een Erschuld. Pembahasannya, pada tahun 1899, Van Deventer menulis artikel berjudul Hutang Kehormatan atau Een Erschuld. dalam majalah De Gids. tentang bagaimana negara Belanda menjadi kaya raya, sementara Indonesia yang menjadi sumber kekayaannya miskin dan terbelakang. Menurut Van Deventer, sudah seharusnya jika kekayaan bangsa Indonesia yang telah diperoleh Belanda itu dikembalikan. Van Deventer kemudian mengajukan 3 hal yang harus dilakukan Belanda sebagai balas budi pada rakyat Indonesia, yang selanjutnya diadopsi pemerintah Belanda sebagai kebijakan politik etis, yaitu yang pertama, irigasi, yang kedua, migrasi, dan yang ketiga, edukasi.
Makanya jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat yang option B. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami kan ya? Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Politik etis merupakan salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Kebijakan politik etis memberikan dampak positif bagi perkembangan pergerakan nasional karena A. Memunculkan golongan elit terpelajar, B. Membuka kebobrokan pemerintah kolonial, C. Menciptakan peluang pekerjaan bagi kaum terdidik, D. Membuka kesempatan bagi persebaran ideologi radikal, E. Membantu organisasi pergerakan nasional dalam memberantas buta huruf. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Please like, subscribe, and comment. Nyalakan juga notifikasinya teman-teman agar teman-teman selalu update video dari kita. Udah dapat? Yaps, betul banget. Yang A, memunculkan golongan elit terpelajar. Pembahasannya, pelaksanaan politik etis khususnya dalam bidang pendidikan memberikan dampak positif nih bagi bangsa Indonesia. Dampak positif tersebut antara lain lahirnya golongan elit terpelajar, dibukanya sekolah-sekolah pemerintahan, berkembangnya rasa kesadaran kebangsaan, dan munculnya organisasi pergerakan nasional. Kemunculan golongan elit terpelajar itu mendorong pembentukan organisasi pergerakan nasional. Jadi pilihan jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan yang A. Oke? Sedangkan option B dan D itu tidak tepat teman-teman, karena persebaran ideologi radikal dan sikap kritis terhadap pemerintah kolonial merupakan inisiatif dari kaum pergerakan. Sementara itu pilihan yang C juga tidak tepat nih, karena berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun pilihan E juga tidak tepat, karena kebijakan politik etis bukan merupakan respon atau tuntutan organisasi pergerakan nasional. Makanya jelas ya jawabannya yang option A, memunculkan golongan elit terpelajar. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Soal nomor 4, perhatikan informasi berikut. Yang pertama, dibubarkannya organisasi-organisasi pergerakan. 2. Munculnya berbagai pemberontakan. 3. Berkembangnya pers atau jurnalistik. 4. Menjamurnya surat-surat kabar. Dan yang kelima, munculnya sekolah-sekolah. Yang merupakan dampak luas dari pelaksanaan politik etis di Indonesia pada awal abad ke-20 yang menjadikan Indonesia memasuki babak baru nih dalam upaya perjuangan merebut kemerdekaan dari kolonialisme dan imperialisme Belanda adalah option A 1, 2, dan 3, option B 1, 2, dan 4, option C 2, 3, dan 5, option D 2, 4, dan 5, dan option E 3, 4, dan 5. Coba teman-teman dilihat lagi informasinya tadi. Kira-kira yang mana nih? Coba. Yaps, betul banget yang E 3, 4, dan 5. Pembahasannya, pers merupakan usaha yang berkaitan dengan percetakan dan penerbitan berita melalui media-media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan sebagainya. Kemunculan kaum terpelajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sejarah pers di Indonesia. Kaum terpelajar muncul sebagai salah satu dampak positif nih dari penerapan politik etis atau politik balas budi oleh pemerintah kolonial Belanda. Pelaksanaan politik etis sendiri merupakan bentuk tanggung jawab Belanda atas penderitaan yang menimpa rakyat Bumi Putra atau Indonesia. Dominasi orang-orang Belanda dan Cina dalam bidang penerbitan pers membuat orang Bumi Putra juga tergugah untuk terjun dalam bidang jurnalistik, terutama setelah berdirinya organisasi-organisasi yang bersifat kebangsaan dan keagamaan. Surat kabar pertama yang diterbitkan oleh orang Jawa adalah Pewarta Priyayi yang diterbitkan dan dikelola oleh RM Kusumo Utoyo Tang, merupakan Bupati Ngawi.
Gitu ya teman-teman, makanya jelas nih jawabannya yang E, 3, 4, dan 5. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Trias van Deventer yang memiliki tujuan mulia ternyata tidak mampu mensejahterakan rakyat pribumi. Hal ini disebabkan oleh A. Tidak melibatkan pemerintah Belanda, B. Hanya menguntungkan golongan swasta Belanda, C. Pelaksanaannya bersifat setengah hati, D. Ditentang oleh golongan liberal Belanda, E. Bertentangan dengan. Pax Nerlandica. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaps, betul banget yang B. Hanya menguntungkan golongan swasta Belanda. Pembahasannya, politik etis pada awalnya direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Namun demikian, politik tersebut ternyata hanya untuk kepentingan kolonial semata. Misalnya nih, irigasi untuk pengairan perkebunan milik Belanda, bukan untuk pribumi. Lalu edukasi untuk mencetak tenaga murah dalam rangka memenuhi tenaga kerja di perkebunan milik Belanda. Dan migrasi hanya untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di perkebunan milik Belanda. Gitu ya teman-teman, makanya jelas banget nih jawabannya berarti yang option B.